Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholli wa sallimu ala Rasulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matabnu adam in qata a'maluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, bahwa pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema yang berjudul proses kehidupan manusia di dunia. Yang perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan proses kehidupan di dunia. Sebelum kehidupan di dunia, kita diberikan kematian dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah memberikan kehidupan, setelah kehidupan Allah akan memberikan lagi kematian. Sesudah kematian Allah akan membangkitkan kembali. Oleh sebab itu, kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Karena kematian bisa datang kapan saja. Entah itu besok, entah itu lusa, entah itu minggu depan, entah itu bulan depan. Kita tidak akan tahu yang namanya kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika sudah datang tibanya kematian, ajal menjemput kita, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dihentikan dan tidak bisa diinginkan. Lantas, apa bekal yang akan kita bawa di kehidupan yang akan datang? Sebagaimana hadis Rasul bersabda, idza matabnu adam in qata a'maluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin au ilmin yantafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Ketika sudah matinya anak Adam, in qata a'maluhu, akan putus semua amal-amalannya. Dunia tidak akan dibawa, harta tidak akan dibawa, jabatan tidak akan dibawa. Apa yang akan dibawa? Illa min salasin. Kecuali yang 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Baik sedekah kepada fakir miskin, baik sedekah kepada anak yatim, baik sedekah kepada sarana-sarana agama Allah yang membutuhkan. Itu harta yang akan menjadi teman, bekal kita di kehidupan yang akan datang. Yang kedua, au ilmin yantafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Ketika kita mempunyai ilmu yang bermanfaat, kita melaksanakan ibadah dengan ilmu, melaksanakan puasa dengan ilmu, salat tarawih dengan ilmu, maka pahala seperti itu yang akan menjadi teman atau bekal kita di kehidupan yang akan datang. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, bahwa perlu kita ketahui dengan kosakata ilmu itu terdiri dari 3 huruf. Yang pertama huruf ain. Ain mempunyai makna yaitu iliyun, dengan artian luhur. Bahwa orang yang mempunyai ilmu, Allah akan meninggikan derajatnya. Sebagaimana dauhan Allah dalam Al-Quran, surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Bahwa sesungguhnya Allah akan meninggikan derajatnya kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
Yang kedua, bahwa ilmu itu terdiri dari huruf lam yang mempunyai makna latifun, yang artinya lemah lembut. Ketika orang mempunyai ilmu, maka orang tersebut akan mempunyai lemah lembut dalam kehidupannya. Lemah lembut kepada sesama muslim. Baik lemah lembut kepada yang kecil, lemah lembut kepada yang besar, lemah lembut kepada orang tua, lebih umumnya lemah lembut kepada sesama manusia. Yang ketiga, dari kata ilmu itu terdiri dari huruf mim yang mempunyai makna mulkun dalam artian raja. Maka orang yang berilmu akan menjadi sebuah tauladan, pemimpin, sosok kehidupan yang ditiru oleh umatnya, ditiru oleh sesama, ditiru oleh keluarga, ditiru oleh teman-temannya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, bahwa yang ketiga yang akan menjadi bekal kita di kehidupan yang akan datang, khususnya di kehidupan akhirat, yaitu mempunyai anak yang soleh, yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Itu yang akan menjadi penolong, teman, sekaligus pembela untuk orang tuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ada satu kisah seorang ayah sekaligus mempunyai istri dan satu anak. Seorang ayah itu preman yang sangat kahot. Beliau berwasiat kepada istrinya, "Istriku, sekiranya jika suatu saat nanti aku mati, anak yang satu-satunya ini kamu berangkatkan ke pondok pesantren agar beliau menjadi seorang ahli ilmu agama, menjadi anak yang soleh. Sehingga dalam suatu saat suaminya mati, sang istri ingat akan wasiat suaminya. Ketika suaminya meninggal, sang istri ingat akan wasiat suaminya. Sang istri langsung memberangkatkan anaknya ke pesantren. Sehingga sang istri berangkat ke pesantren dan menyerahkan anaknya. "Ya Ustadz, ini saya mau mendaftarkan anak saya." Sehingga seketika sang Ustadz menerima dan ijab kabul dengan ibunya, sang Ustadz membacakan bismillah sehingga diikuti oleh sang anak. Seketika langsung di alam kubur sang ayah di stop siksaan malaikat. Kata Allah, "Stop malaikat, jangan kau siksa hamba kami." Malaikat bertanya, "Kenapa sehingga engkau menghentikan siksaan?" Sehingga Allah menjawab, "Karena di dunia ada anaknya yang sedang menyebut-nyebut nama kami." Seketika siksaan ayahnya dihentikan karena ada anaknya yang sedang mengaji, menyebut-nyebut nama Allah. Dari kisah tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang soleh, anak yang sedang mengaji bisa menjadi penolong keluarganya, penolong ayah dan ibunya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh sebab itu, kita terus untuk mendukung anak-anak yang sedang menuntut ilmu, mengaji, mencari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi kesimpulannya bahwa sesudah kehidupan di dunia akan ada kematian dan akan ada kehidupan kembali. Disitulah kita akan membutuhkan bekal-bekal untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang pertama sedekah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.